Selamat bertemu para jurnalis. Pada jurnai kali ini perjalanan menuju Palembang dari kota Palopo. Dalam perjalanan ini terbagi dalam beberapa part, termasuk kejadian harus berganti pesawat, termasuk ada anak kecil yang menangis terus selama berada di pesawat sebelum pesawat terbang, dan akhirnya ternyata pesawat dinyatakan ada kesalahan teknis, jadi harus berganti pesawat. Ikuti terus jurnai bersama King Kopi Toraja bersama rombongan menuju Palembang, mulai menggunakan angkutan darat sampai menggunakan pesawat dan berganti pesawat akibat kesalahan teknis. Selamat mengikuti jurnai. Terima kasih. Hai para jurnalis, ketemu lagi dalam jurnai kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat. Ya, para jurnalis, ketemu lagi dalam jurnai kali ini. Salam sehat selalu, tetap semangat dan tetap memberi inspirasi tentang segala hal yang positif dalam kehidupan kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita lagi menunggu bus dalam jurnai perjalanan menuju kota Palembang atau Bumi Sriwijaya. Jadi kali ini pada malam ini kita rencana berangkat malam ya, karena target kita adalah tiba di bandara pada subuh. Setelah itu kita lanjutkan penerbangan pada pagi hari ini. Hari ini kita ditemani oleh Bocil dengan adik King dan adik Queen ya, mengantar kita untuk naik bus. Jadi kita menunggu di depan Cafe Noise ya. Nih ada bus sudah lewat, Masterpiece, tapi bukan itu yang kita gunakan, karena kita memilih kali ini dalam perjalanan ini menggunakan bus sleeper ya. Nah, setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya bus kita lewat ya. Kita dada dulu bersama adik King dan adik Queen. Setelah itu kita langsung menuju bus Lita ya. Ini bus Lita dengan sleeper ya. Jadi perjalanan ke Makassar ya, supaya bisa tidur-tiduran ya guys, sehingga bisa segar tiba di bandara, terus lanjut penerbangan menuju Jakarta, terus lanjut ke kota Palembang nantinya. Safe flight untuk semua perjalanan. Jangan lupa lepas alas kaki. Rombongan ini menuju Palembang. Dadah dulu, nanti masuk di YouTube. Ini Pak Kapus. Iya. Oke guys, ini busnya yang kita pakai. Ya, jadi bus yang kita tumpangi adalah bus sleeper ya, dengan harga 250.000 sampai di kota Makassar. Ya, jadi inilah busnya, sangat nyaman, bersih, sangat representatif bagi semuanya. Ya, jadi ada tempat tidur ya, jadi bisa tidur-tiduran ini. Ya, ada yang untuk 2 orang, ada yang khusus untuk 1 orang ya, tergantung dari pilihan yang kita pilih pada saat membeli karcis. Jadi saat ini yang kita tempati adalah untuk 2 orang. Pak Kapus lagi menonton. Halo. Iya, like dan subscribe menuju monet. Iya, jangan lupa. Jadi perjalanan kali ini kita dalam bentuk rombongan, dan pesannya teman-teman jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman, supaya bisa monet ya. Terima kasih. Nah, di depan kita ini adalah owner dari Lengkong Travel. Ya, teman-teman yang mau berpergian silakan menghubungi beliau. Dijamin pelayanannya mantap, markotop. Oke guys, ini view dalam bus sleeper yang kita gunakan ya. Kaki bisa lurus ya. Nah, kaki seperti ini bisa lurus. Terus untuk sandaran di belakang tampal seperti ini ya, masih bisa diturunkan. Jadi posisi bisa tidur terlentang ya. Ya, walaupun di kepala agak bisa sedikit naik, termasuk bisa diganjal dengan bantal. Nah, jadi itulah kondisi bus yang kita gunakan saat ini, dengan tempat duduk yang berdekatan. Ada juga yang sendiri-sendiri seperti yang berada di samping kita ini ya. Nah, ini dia lorong dari bus ini
sangat bersih, termasuk pada saat kita naik tadi harus melepas sepatu dan dimasukkan dalam kantong plastik seperti yang dilakukan oleh penumpang yang baru naik itu. Nah, ini dia guys ya. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, jadi para jurnalis, setelah bus berjalan sekitar 1 jam lebih, bus singgah sebentar. Jadi teman-teman rombongan memanfaatkan untuk ada yang beli oleh-oleh, ada yang siram-siram mie ya. Ya, jadi ini di daerah Suli ya. Jaraknya sekitar 1 jam lebih dari kota Palopo. Nah, kalau ini Pak Bos kayaknya biar cangkirnya mau dimakan juga ya, kelaparan banget ini Pak Kapus. Aduh, ini enak tapi pedisnya minta ampun. Habisin deh. Tanggung. Enaknya. Enak. Enak nih. Ya, kalau dilihat ya guys, semuanya pada kelaparan banget ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi para jurnalis, setelah menempuh jarak sekitar 360 km atau 7-8 jam dari kota Palopo, akhirnya kita tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Di depan tampak patung Sultan Hasanuddinnya yang belakang. Oke guys, kita siap-siap turun dengan segala perlengkapan yang kita bawa. Jangan ada yang kelupaan ya guys. Kan nggak ada yang antarin kalau ada yang tertinggal. Jadi oke, kita turun. Lah kok kita disambut dengan sempritan ya guys? Memangnya ini pertandingan bola? Oh, ternyata itu sempritan dari petugas yang mengatur lalu lintas ya guys. Jadi pakai sempritan supaya semua orang teratur. Oke, kita turun di bagian keberangkatan ya. Kita bersiap-siap bersama rombongan. Tapi karena masih ada ibu bos yang kita tunggu, ya jadi kita nunggu dulu ya guys. Jadi kita harus selangkah sejalan, apalah namanya ya, terserah mau teman-teman artikan. Kalau kita satu tim, jadi kita saling menunggu dulu. Nanti kalau sudah tiba, kita lanjut deh ya. Kita cengkrama dulu yuk, cerita-cerita. Apa sih yang mau dicerita ya kalau begini? Mungkin ya bilang senangnya hatiku mau ke Palembang ya, Bumi Sriwijaya. Tapi oke lah, kita nah ini yang satu ini di tiang apa nih, mikir tadi itu kira-kira ya, ini nih. Kira-kira berpikir, oh ternyata lagi memanfaatkan area smoking ya, karena sebentar masuk bandara mungkin sudah tidak bisa merokok ya. Ya jangan ditiru ya guys. Ya itu bukan kebiasaan yang sehat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk datang. Ya sekali lagi Pak Bos kena ini kamera lagi merokok ya. Tapi jangan ditiru guys ya, karena merokok bukan kebiasaan yang bagus buat kesehatan. Tapi itu tergantung dari pilihan masing-masing ya. Jadi inilah Bandar Udara Sultan Hasanuddin, sangat mewah ya. Ini bangunan baru guys ya untuk bandaranya. Dulu sebelumnya kita turun di lantai 1 pada saat mau keberangkatan. Ini sekarang sudah di lantai 2. Nah ini banyak juga ya yang pakai seragam. Oh ternyata jemaah yang mau umroh ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu juga datanglah. Akhirnya kita masuk ke dalam area bandara untuk check-in ya. Jadi semua ini diurus oleh Lengkong Travel. Jadi teman-teman yang mau berpergian, silakan hubungi Lengkong Travel ya. Nomornya ada di bawah ini ya. Nanti kita tuliskan di deskripsi ya. Nah sekarang kita sudah masuk dalam area bandara untuk persiapan check-in, termasuk barang-barang yang mau kita bagasikan akan kita bagasikan ya. Ya terutama barang-barang yang besar ya, dan yang berat tidak mungkin itu kita bawa ke pesawat ya para jurnalis. Jadi saya kira ini hal yang biasa bagi teman-teman yang sudah sering bepergian. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru naik pesawat mungkin bisa menjadi petunjuk bahwa ya barang ada yang istilahnya bisa dibagasikan, ada yang bisa dimasukkan dalam kabin di pesawat. Artinya
Biasanya masing-masing maskapai itu memberikan ini ya, termasuk untuk bagasi itu ada yang sampai 20 kilo. Nah kalau untuk kabin selama masih bisa diangkat dan volumenya tidak terlalu mengganggu, tapi biasanya juga ada yang batasi sampai 7 kilo. Nah ini Pak Bos lagi dengan senyum sumringah kesenangan akan menuju Palembang ya, sehingga hatiku senang. Wow, cukup ramai ya guys. Artinya memang saat ini pilihan untuk penerbangan semakin diminati oleh masyarakat kita. Ya, hal itu dipengaruhi beberapa faktor seperti mungkin berbiaya murah dan sebagainya ya. Ya, Pak Bos tetap mendorong untuk membagasikan yang perlu dibagasikan. Ya. Nah, di depan ini ada juga owner dari Lengkong Travel ya. Ya, apa saja yang bisa dibagasikan ya guys? Yang jelas orang tidak bisa dibagasikannya. Buka hapus, ambil lagi tasnya. Pasti ragu. Tenteng aja itu ya. Kan ringan sih. Yang berat-berat aja ya untuk dibagasikan, yang masih bisa ditenteng dan volumenya kecil. Ya oke, ditenteng aja naik pesawat ya guys, supaya jangan sampai kelebihan bagasi. Tapi kalau kelebihan bagasi kalau mau berangkat ya mustahil ya, kecuali nanti pulang kita lihat bagaimana sih bagasinya orang ketika pulang bepergian dari satu tempat. Pasti bertambah tasnya biasanya, terutama ibu-ibu. Ya, para jurnalis, inilah suasana dalam ruang check-in sebelum keberangkatannya. Di sekitarnya juga ada tempat jual oleh-oleh. Ya, bisa teman-teman membeli oleh-oleh di sini, walaupun ya harganya pasti berbeda dengan yang di luar ya. Karena biasanya bandara itu naik sekitar hampir, kalau saya lihat ada sampai 100% lah harga normal. Oke, setelah mendapatkan tiket kita lanjut ya guys. Kita akan menuju ruang tunggu sesuai dengan gate yang tertulis pada tiket masing-masing. Ya, tapi kan ini rombongan jadi satu pesawat ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita melihat inilah Bandara Sultan Hasanuddin dengan sarana prasarana yang lumayan mantap ya. Salah satu bandara termewah di Indonesia sejak pembangunan yang tahap terakhir ini. Nah, dari sini kita akan turun lagi ke lantai 1. Tadi naik ke lantai 2 pada saat tiba keberangkatan, sekarang turun lagi ya. Naik turun dong. Apa namanya itu? Naik turun. Ya naik turun. Ya sekarang turun. Mungkin sebentar lagi naik karena naik pesawat. Oke guys, nah ini Pak Kapus lagi nenteng apa ya? Nenteng itu mungkin oleh-oleh ya. Oleh-oleh ya ke Palembang. Siapa sih mau bawakan oleh-oleh? Mungkin ada keluarganya guys. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada yang naik tangga manual, ada yang pakai eskalator. Jadi silakan pilih. Demikian juga hidup. Kita mau yang instan atau mau yang fisik sedikit? Oke, tergantung sama pilihan masing-masing. Nah, kita sudah tiba lagi di lantai 1 ya guys. Kita akan menuju area checking. Checkingnya kita akan dicek-cek ini tiketnya. Ada nggak tiketmu sehingga kau mau masuk di sini? Nah, ini sudah pemeriksaan kedua ya guys. Sebelum kita masuk dalam area checking tadi itu sudah diperiksa. Setelah dapatkan tiket, menuju gate ini diperiksa lagi. Dan mungkin nanti tidak semua bisa kita ambil view-nya ya, karena untuk standar keamanan dilarang untuk kamera ya, terutama pada pemeriksaan nanti ya. Nah, kita siapkan di sini adalah tiket dengan ya tanda pengenal, boleh KTP, boleh SIM. Ya. Oke, kita lanjut guys. Setelah pemeriksaan, ini scan daripada barcode tiket ya. Nah, jadi memang inilah prosedur yang ada di bandara sebelum penerbangan. Nah, inilah koridor yang ada di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Ya, harus bugar guys ya, karena di bandara itu biasanya ya panjang-panjang ya untuk jalan dari gate 1 ke gate berikutnya, atau dari tempat checking ke ruang tunggu biasanya lumayan jauh.
jadi harus bugar. Makanya kenapa barang ada yang dibagasikan, kan tidak mungkin ditenteng didorong sejauh ini ya. Dan itu tentu sangat merepotkan dan mengganggu penumpang lain jikalau barangnya berat sehingga dipaksakan naik ke pesawat. Nah, seperti itu. Dan mungkin di depan ini kita akan memasuki pemeriksaannya. Dan ternyata di standar bandara itu pada saat tempat pemeriksaan seperti ini tidak boleh ambil gambar ya guys. Nanti kita lewat baru bisa ambil gambar. Jadi terima kasih kepada petugasnya yang sudah mengingatkan ya. Karena kalau tidak ya terusan aja ambil gambarnya, kirain bisa. Ya oke, jadi terima kasih. Itulah standar yang harus kita ikuti dalam melakukan sesuatu, termasuk di bandara ini ya. Nah, nanti ada suara hapus ya. Oke, kita potong aja. Jadi kita lanjut setelah melalui pemeriksaan barang dan apa yang kita bawa. Jadi tadi di pemeriksaan itu para jurnalis, jadi teman-teman mungkin sudah sering alami, termasuk ya HP, ya, apa-apa yang itu harus dilepas ya, kecuali itu tinggal di sana. Jadi tempat untuk menaruh HP, pinggang, dompet, ya semua dikeluar dari tubuh kita, ya dari badan kita. Karena kapan ada logam pasti bunyi, dikirain apa. Jadi dari hal yang tidak diinginkan seperti hal yang bisa meledak dan sebagainya. Jadi termasuk mungkin mengingatkan saja bahwa seperti power bank itu tidak boleh dibagasikan, harus dibawa dalam tas yang penting supaya pemeriksaan bisa dikasih keluar ya. Nah, kita sekarang akan memasuki pintu gate untuk ruang tunggu penerbangan. Nah, Bandara Sultan Hasanuddin ini sangat termasuk satu bandara yang sangat mewah guys ya. Dari sini kita bisa melihat termasuk fasilitas. Ini ada penunjuk arah, ada ruang tunggu, ada boleh belanja-belanja, yang mau sembahyang juga ada juga jalur evakuasi, dan teman-teman yang mau biasanya mau kemana ya kalau kita menunggu? Biasanya pasti orang nyari di mana sih toilet, iya kan? Nah begitu para jurnalis. Oke, kita lanjut saja. Kita akan terus sampai ke gate sesuai dengan yang ada di tiket pesawat. Ya, jadi intinya jangan menunggu di gate yang bukan yang tertera pada tiket pesawat yang teman-teman punya. Karena bisa apa? Bisa ketinggalan pesawat. Nah, kalau ketinggalan pesawat, uang kembali nggak ya? Tidaklah kalau kesalahan dari kita ya, kecuali dari masalah terkait dengan maskapai dan sebagainya. Jadi memang perlu hati-hati ya. Jadi kenapa juga harus tepat waktu sebelum waktu yang ditentukan harus tiba di bandara, karena berpotensi hangus ya tiketnya guys. Jadi seperti itu, hidup harus disiplin. Nah, kita sudah sampai depan pintu gate. Nah, tertulis ya gate 9-12. Nah, kita akan menunggu di gate 8 ya kalau nggak salah. Salah ya, gate 5. Ya, jadi kita di sini belok kiri. Ya, inilah para rombongan ya. Nah, kita sudah masuk dalam ruang tunggu gate. Nah, kita menuju ke gate 5. Ya, jadi untuk rambu-rambu dalam bandara sudah sangat lengkap ya guys. Teman-teman mau cari toilet sudah ada penunjuknya. Teman-teman yang mau sembahyang sudah ada musola dan sebagainya. Teman-teman yang mau makan ya pasti ada tempat makan. Tapi siap-siap ya, jangan terkejut karena biasanya di bandara pasti harganya berbeda di luar bandara ya. Kenapa begitu guys? Ya karena tentu ini termasuk ruangannya ya, termasuk biayanya pasti lebih mahal dari tempat-tempat yang ada di luar dari area bandara. Nah, di dalam ini yang seragam ini adalah jemaah yang mau umroh ya guys ya, mau foto-foto. Ya, kita lanjut saja sampai dapat gate yang kita tuju ya. Ini sudah baru gate 7 sampai 8, jadi masih ada
2 gate lagi untuk kita duduk-duduk menunggu ya. Jangan sampai salah gate ya, seperti disampaikan tadi. Kalau salah gate tidak dengar panggilan ya udah hangus tiketnya guys ya. Ya, oke. Karena itu mengajarkan kita untuk disiplin. Ya. Dan sehingga semua orang tidak ada yang merasa dirugikan karena ada yang lama ditunggu dan sebagainya. Ya, oke guys. Kita lanjut terus ya. Karena ini dari tadi kita jalan kaki. Jadi memang hidup itu kalau mau bepergian secara terus-menerus harus memang sehat dan bugar. Jadilah mulailah konsumsi halal yang bisa mendukung kesehatan, termasuk melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, berenang, atau nge-gym, atau olahraga lain lah. Nah, Pak Kapus lagi dadah-dadah. Oh my god. Oke, kita lanjut terus para jurnalis sampai tiba di tujuan. Ya, kan kalau kita berjalan pasti ada tujuan toh. Kayak kita hari ini tujuan kita adalah gate 5 ya. Nah, ini ada 2 pilihan. Ada yang tangga, apa itu yang berjalan ya guys? Coba komen apa namanya itu yang di tengah yang hitam-hitam yang dinaiki Pak Kapus tadi ya. Nah, itu kan lebih simpel, tinggal berdiri tiba deh daripada jalan kaki begini ya. Tapi bagi yang masih bugar lebih baik jalan kaki lah. Jalan kaki lah itu lebih bagus buat kesehatan, kecuali ada keluarga kita atau orang tua kita yang butuh ya. Jadi memang salah satu prinsip ya para jurnalis bahwa lakukanlah itu selama kita masih mampu ya, karena ada waktunya nanti kita mau melakukannya tapi sudah tidak mampu ya. Apa itu guys ya, yang kita mau tapi sudah tidak mampu, cari sendirilah, pasti ada. Tapi ya nggak apa-apa deh, saya kasih satu contoh. Contohnya mau mendaki gunung, iya gunung, tapi sudah tidak ada tenaga. Jadi itu bisa membuat kita berpikir, oh kenapa saya tidak lakukan dulu ya pada saat saya masih punya tenaga. Jadi sama dengan hal seperti ini, kebugaran dan kesehatan itu harus terus dilatih, termasuk kekuatannya. Caranya supaya kita tetap bugar dan kuat ya melakukan aktivitas fisik, termasuk makanan, pikiran dan sebagainya ya, hal itu. Nah ini guys, kita sudah tiba di gate 5. Tak terasakan dengan berjalan kaki. Nah ini suasana ruang tunggu di gate 5 ya. Nah inilah dia kita suasana ruang tunggu. Saya kira ruang tunggu bandara itu cukup nyaman ya. Ya karena kalau tidak nyaman pasti banyak orang tidak betah menunggu ya, karena biasa sampai berjam-jam orang menunggu. Kayak kali ini guys, untuk mengisi waktu tunggu kita apa ya, makan-makan dulu lah ya. Kita makan di area bandara, area dalam ruang tunggu bandara ya. Ya terserah mau makan apa, tergantung menu yang tersedia, silakan dipilih. Termasuk sesuai juga dengan budget ya, karena biasanya dalam bandara itu ya harganya lebih tinggi dari harga-harga di luar ya. Ya oke guys, semuanya mengisi sesuai dengan selera dan bayar masing-masing. Ya setelah makan isi Jawa Tengah alias perut ya, akhirnya ada panggilan untuk naik ke pesawat. Kita akan naik pesawat. Ding dong ding dong. Wah, itu belum kita apa? Bagi dia tanya, weh. Apa? Tadi. Kan udah kita pos-pos pergi. Ya dulu lihat dulu kita apa ya? Tapi sekali lihat. Nggak apa-apa Ji, aman Ji. Saya biasa angkat beban. Gara-gara komuniti.
Batik Air. Ini bisa rasakan matahari. Saya bisa hangat. Saya bisa hangat karena ngangkat. Karena di dalam dingin. Kalau di dalam kulkas. Pulang orang kita ketahui. Apa yang kita tinggali? Kulinya ke Konaga. Kamera kita dari situ. Kamera depan. Oh, depan. Ya ada 15. Boleh kasih lewat dulu itu di belakang. Baru masuk ini. Ya. Oh ibu dari sini bang. Ya. Saya serap. Jadi gini ini. Kita bilang nanti dah kasih putar kameranya. Pria. Kita jangan jangan kabur. Namanya mahal gitu ya kan. Kasih terang Jakarta saja. Ingin awatakan tradisi Terlayung itu tiba-tiba kemarin tiba Jakarta jadi kan paling tidak di kampanye sama terus basic ke 12 orang gini. Masuk mau pesawat. Akhir. Iya, para jurnalis, jadi kita menggunakan pada penerbangan kali ini adalah Batik Air, ya. Ya, sekarang kita sudah antri untuk masuk ke dalam pesawat. Ya, harus antri ya guys, karena budaya antri itu sangat bagus untuk membuat kita disiplin, saling menghargai. Yang duluan ya silakan duluan, yang belakangan ya silakan antri sesuai dengan urutan. Sebuah budaya atau kebiasaan yang harus selalu kita pupuk dalam segala hal. Nah, akhirnya kita sudah di dalam pesawat ya guys. Beginilah kondisi dalam pesawat Batik Air. Ya, bersama teman-teman rombongan sudah dalam pesawat. Tak lupa lagi dada-dadanya. Nah, ini dia kondisi di luar pesawat ya. Jadi pesawatnya sudah standby. Ya, ini di kacanya ada kayak gores-goresan guys ya. Ini mungkin sudah apa ya, kira-kira siapa yang gores itu ini di luar kaca ya. Iya. Nah, ini situasi di luar pesawat. Dan inilah situasi dalam pesawat. Ya, kita ambil gambar dulu ya guys. Dengan tulisan di baju King Kopi Toraja. Ya. Yang butuh King Kopi kualitas ekspor silakan hubungi King Kopi Toraja. Ya, ini ada goresan-goresannya guys di pesawat. Nah, ini depan kita ada Bukiwin. Nah, ini pramugara dengan pramugari lagi sibuk menjelaskan tentang standar keselamatan penerbangan ya. Termasuk petunjuk bagi mereka yang duduk di apa namanya itu pintu darurat ya. Aduh, lupa juga. Iya, lama sekali diingat, baru tahu ini pintu darurat ya. Jadi termasuk cara mengoperasikannya jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan, dan kita berharap itu tidak pernah dibuka ya guys selama penerbangan ya. Oke. Pramugarinya lah masih sibuk. Ya, para jurnalis, mungkin saya ceritakan sedikit ya. Ini anak kecil pada saat kami naik, dia selalu menangis terus walaupun sudah digendong oleh ibunya. Ya, akhirnya setelah itu ada pemberitahuan dari maskapai bahwa penerbangan tertunda. Ya, jadi para penumpang sudah mulai ada yang mau kasih turun barangnya ya, untuk turun kembali dari pesawat. Karena situasi bahwa ada sesuatu kesalahan teknis ya, mungkin masalah teknis, mungkin bukan kesalahan tapi hal teknis yang membuat pesawat tidak bisa terbang. Jadi banyak teman-teman yang asumsikan bahwa anak kecil yang dari tadi menangis sejak naik pesawat itu adalah sebuah tanda bahwa pesawat ini tidak bagus, tidak layak terbang ya, dan itu sesuai dengan penyampaian dari maskapai dan mungkin akan ganti pesawat. Nah, ini penumpang sudah siap-siap turun ya.
dari pesawat untuk kembali ke ruang tunggu menunggu pemberitahuan selanjutnya dari maskapai. Jadi tentu ucapan terima kasih kepada maskapai yang tentu bisa lebih awal mencegah hal-hal yang mungkin bisa terjadi sebelum terbang. Ya, kenapa mau dibikin guys kalau di udara tidak ada masalah seperti itu, kasihan. Jadi tentu ini hal yang tentu pantas kita apresiasi karena kesigapan. Walaupun mungkin tentu banyak yang kecewa ya guys dalam penerbangan ini terkait dengan tertundanya, tapi tentu itu sangat bagus bagi penerbangan standar keselamatan. Nah, ini kita sudah turun kembali. Ya, banyak yang masih protes, tapi saya kira itu bukan hal yang masalah ya. Jadi itu adalah proses yang dilakukan oleh maskapai untuk menjamin keselamatan penerbangan. Jadi kalau ada hal-hal yang meragukan, dan bahkan di sini karena kita harus kembali ke ruang tunggu, maka pihak maskapai membagikan cemilan ya bagi para penumpang yang harus turun kembali karena ada masalah teknis terkait dengan pesawat yang akan kita gunakan. Jadi di sini banyak yang mempertanyakan bagaimana kelanjutannya, ya termasuk ada yang mungkin memprotes dan sebagainya, tapi itu adalah hal yang biasa untuk menyampaikan pendapat ya, selama itu sesuai dengan alurnya. Nah, dari informasi bahwa kita akan berganti pesawat dan mungkin hampir sejam menunggu, akhirnya diputuskan bahwa kita berganti pesawat. Jadi tentu hal-hal yang perlu diapresiasi, artinya maskapai betul-betul memperhatikan hal-hal yang tidak memaksakan terbang jika memang ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki sebelum terbang. Nah, jadi kita tetap menggunakan Batik Air dengan kru yang sama, hanya pesawat yang berbeda karena pesawat yang tadi yang di sebelah kita itu masih harus diperbaiki secara teknis. Ya, namun tentu harapan kita sebagai pengguna, semoga kedepannya semua maskapai betul-betul lebih memperhatikan standar keselamatan dalam penerbangan karena ini menyangkut nyawa manusia. Tentu ini semua di bawah pengawasan KNKT ya, Komite Nasional Keselamatan Penerbangan. Jadi perlu ditingkatkan terkait dengan pengawasan pesawat-pesawat yang digunakan. Itulah harapan-harapan dari pengguna, termasuk kita ini guys ya. Ya oke, kita lanjut guys ya. Di depan kayaknya kita akan turun ke lantai 1 ya, karena kita tidak akan terus ke koridor ya, karena pesawat lain yang ada di sana. Jadi kita akan menaiki nanti bus ya, bus menuju pesawat pengganti yang telah disiapkan oleh maskapai penerbangan. Oke, kita turun lagi guys, naik turun ya. Jadi memang harus bugar selalu dalam setiap kesempatan, karena yang seperti inilah yang perlu diperhatikan ya. Para penumpang sudah ada yang berada di bawah menunggu bus ya, yang mengantar ke tempat pesawat diparkir ya guys, kayaknya namanya itu ya, atau apalah namanya ya. Ini para rombongan, ada yang ragu-ragu bertanya sudah betul nggak ya kita naik di situ ya, padahal sudah petunjuknya jelas bahwa pesawatnya tergantikan. Nah, ini kita sudah naik ke atas bus menuju pesawat. Nah, ini dia adik kecil tadi yang menangis terus ya. Ya, jadi sempat menjadi buah bibir bahwa itu pertanda bahwa pesawat tidak baik-baik saja pada saat menangis terus ini adik, kasihan ya. Ya, saya kira mungkin bisa saja, tentu tergantung dari teman-teman apakah memang meyakini hal-hal tersebut atau tidak ya. Ya, jadi sekarang kita sudah ada dalam bus menuju pesawat yang diparkir. Kita akhirnya tiba di tempat lokasi yang dituju, yaitu tempat di mana pesawat menunggu. Ini merupakan pesawat pengganti
tetap menggunakan batik air ya. Jadi pesawat pertama karena ada hal-hal teknis yang perlu diperbaiki sehingga tidak jadi terbang, jadi kita berganti pesawat dengan kru yang sama. Nah, sekarang waktunya kita akan naik ke pesawat ya guys. Di sini diperlihatkan para penumpang sudah menaiki tangga, termasuk adik kecil yang sempat menangis tadi di pesawat yang di sebelah. Jadi memang aneh tapi nyata guys ya. Memang betul-betul tadi mungkin tidak sempat terekam semuanya, betul-betul tidak berhenti untuk menangis. Ya, sekarang kita sudah memasuki pesawat pengganti dan kita disambut oleh pramugari yang cantik. Ya, kenapa pramugari itu cantik ya guys ya? Iyalah, karena kalau tidak cantik itu namanya pramugara. Jadilah, jika ada bakalan kesulitan selama penerbangan, silahkan temui awak kabin. Terima kasih atas kerja sama dan selamat menikmati penerbangan bersama Batika. Ya, kebetulan kita duduk di pinggir supaya bisa ambil view. Ya, ini sudah berbeda ya tampilannya untuk kursinya yang tadi dengan yang sekarang. Nah, ini dia suasananya guys ya. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Ya, para jurnalis, kondisi pesawat saya ini sudah siap terbang ya. Ini pesawatnya harus mundur dulu guys. Pakai gigi air nggak ya kayak mobil? Kira-kira yang tahu nggak pakai gigi apa untuk mundur kalau pesawat? Atau ada juga ya. Nah, jadi ini kita sudah sementara siap-siap untuk lepas landas ya. Ya, maksudnya mau terbang gitu. Ada yang tahu nggak kenapa juga pada saat pesawat mau terbang harus berlari kencang dulu? Ya, atau itu ambil ancang-ancang ya guys supaya bisa terbang atau apa ya? Mungkin ada yang tahu ya kenapa itu pesawat harus ambil ancang-ancang untuk terbang ya. Cepat-cepat baru naik lagi. Oh ya, jadi siapa tahu ada yang tahu, silakan diceritakan supaya kita sama-sama tahu. Itu sayapnya bergerak-gerak naik turunnya, artinya dia sudah siap untuk terbang ke angkasa. Ya, Para tamu kami yang terhormat, saat lepas landas rekan silakan mengenakan sabuk pelapar Anda, menegakkan jarak kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Ladies and gentlemen, information about take off. Please fasten your seatbelt with your seatbelt cover. The number is 2. You closer setup. Thank you. Ini kita sudah berada dalam pesawat. Pesawatnya siap lepas landas. Semoga perjalanan kali ini berjalan lancar. Dan sekedar informasi ya guys, kita akan transit di Jakarta sebelum terus ke kota Palembang atau Bumi Sriwijaya. Tentu pengalaman terbang bagi teman-teman yang mungkin pertama naik pesawat tentu ada rasa-rasa menegangkan ya. Iya, para jurnalis, ini pesawatnya berhenti sebentar ya. Mungkin ambil ancang-ancang atau ambil nafas ya sebelum berlari ya, atau gimana guys ya. Nah, ini kan persiapan untuk lepas landas di landasan yang terakhir, jadi berhenti sebentar. Atau mungkin ada pesawat yang mau lewat ya guys, sehingga berhenti baru. Nah, ini sudah siap-siap ya guys untuk lepas landas dengan kecepatan penuh, setelah itu naik dan terus naik. Ya, ini sudah mau lepas landas ya guys. Pesawatnya terlihat dari luar dari arah luar pesawat, kecepatan semakin meningkat. Ya, ini kecepatan semakin bertambah. Jadi termasuk dipacu ya sebelum akhirnya badan pesawat akan terangkat naik. Nah, ini kita lihat makin cepat ya, makin cepat kecepatannya. Setelah itu, nah ini dia sudah mengudara ya. Nah, ini sudah meninggalkan daratan, tidak berpijak lagi di daratan ya, seperti itu guys ya. Jadi para jurnalis, terima kasih. Ini adalah perjalanan yang cukup panjang dari kota Palopo menuju kota Palembang di Sumatera ya.
Jadi beberapa pulau yang kita lewati termasuk alat angkutan yang kita gunakan, mulai dari angkutan darat, udara, dan sebagainya ya. Jadi sampai jumpa pada journey berikutnya. Jangan lupa mengikuti part 2 dari journey ini, karena berkaitan dengan panjangnya durasi perjalanan, maka kita bagi dalam beberapa part. Tetap sehat dan semangat bagi seluruh para journeys dimanapun berada. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Kita doakan tetap panjang umur, sehat selalu, sukses, banyak rezeki, dan makin memberikan yang terbaik.